Suri Teladan 4 Imam Mazhab Fiqih. Berikut anggota dari kelompok kami, yaitu Arda Miftahul Fadila, Hanif Atawa Huda, Nadifah Nilna Salsabila, Raisa Mahbubati Syamila. Yang pertama, biografi Imam Abu Hanifah. Nama asli Nu'man bin Sabit bin Marzuban, lahir di Kufah 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan wafat di Baghdad 150 Hijriah atau 767 Masehi. Lahir dari keluarga kaya dan soleh, menghafal Al-Quran sejak kecil dan rutin menghatamkannya. Mulai serius mendalami agama setelah diberi nasihat oleh ulama besar Al-Sa'di. Beliau belajar selama 18 tahun kepada Hamad bin Abu Sulaiman. Total gurunya mencapai 4.000 orang. Menolak tawuran menjadi hakim dari pemerintah Bani Umayyah maupun Abbasiyah, yang menyebabkan beliau dipenjara dan dicambuk hingga wafat. Kisah teladan: 1. Saling memuji dan berbaik sangka, bersikap rendah hati walau dipuji oleh ulama lain seperti Imam Malik. 2. Sangat terbuka dan mau menerima kritik. Beliau bersedia meralat pendapatnya jika keliru dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengoreksinya. Selanjutnya yang kedua ada Imam Malik bin Anas. Nama lengkapnya ialah Malik bin Anas bin Malik Amr, dan lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau tahun 714 Masehi, dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau tahun 800 Masehi. Beliau merupakan pendiri mazhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan hadis, serta penyusun kitab Al-Muwatta. Juga berasal dari keluarga periwayat hadis. Beliau belajar fikih di Madinah, salah satunya kepada Rabi'ah bin Abdurrahman dan Abdurrahman bin Hurmus selama 13 tahun, tanpa pernah mengembara ke negeri lain. Kisah teladan dari Imam Malik bin Anas adalah berani berkata tidak tahu. Meskipun seorang ulama besar, beliau tidak gengsi dan jujur mengakui jika tidak mengetahui jawaban atas suatu masalah. Imam Syafi'i. Biografi. Nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, lahir di Gaza 190 Hijriah, wafat di Mesir 204 Hijriah atau 809 Masehi, usia 52 tahun. Yatim sejak usia 2 tahun dan dibesarkan ibunya di Mekah. Cepat menghafal syair, pandai bahasa atau sastra Arab, serta berguru fikih di Madinah, Mekah kepada Imam Malik, Yaman, dan Irak. Memiliki dua fase pendapat, kaul qadim saat di Baghdad dan kaul jadid saat di Mesir. Kisah teladan 1. Tidak sewenang-wenang dan menghormati ulama, sangat menghormati ulama lain, bertabaruk dengan air basuhan baju gamis Imam Ahmad bin Hanbal. 2. Mendamaikan perselisihan, menjadi penegak antara pengikut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki di Mesir terkait penentuan bilangan rakaat sholat witir. Tokoh keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Mari kita simak biografinya. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Sejak kecil, beliau sudah menjadi seorang yatim karena ayahnya gugur dalam pertempuran. Meski demikian, beliau telah menghafal Al-Quran sejak belia. Beliau mendalami fikih dan hadis sejak usia 15 tahun, serta mengembara menuntut ilmu ke berbagai penjuru, mulai dari Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, hingga Syam. Beliau juga dikenal sebagai murid unggul dari Imam Syafi'i. Karena begitu fokus dan gigihnya dalam menuntut ilmu, beliau baru menikah pada usia 40 tahun. Berikut adalah kisah teladan dari beliau. Poin pertama, gigih menuntut ilmu sepanjang hayat. Beliau bertekad untuk terus belajar hingga akhir hayatnya, dengan ungkapan terkenal, membawa dawat tinta ini hingga ke liang lahat. Poin kedua, niat lurus dalam belajar. Beliau menegaskan bahwa amalan paling utama adalah menuntut ilmu, dengan niat untuk bertawaduk dan menghilangkan kebodohan.